Di forum Gebu Minang beberapa waktu lalu, pemimpin redaksi Koran Singgalang, Hairul Jasmi, menyampaikan 3 gagasan terkait langkah-langkah memajukan Minangkabau. Menurutnya, 3 kunci utama memajukan Minangkabau itu adalah 1. Nagari. Pembangunan kebudayaan Minangkabau harus dimulai secara nyata dari tingkat akar rumput. Nagari, bukan sekedar wacana di tingkat pusat. Langkah konkretnya meliputi perbaikan rumah gadang yang ambruk, serta menegakkan kembali peran Pangulu atau Datuak. 2. Surau. Sebagai tiang penting pendidikan karakter dan agama di Minangkabau, kondisi surau saat ini dinilai telah runtuh, ambruk, dan perlu dibangun serta dihidupkan kembali. 3. Pendidikan. Sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh hebat Minangkabau terdahulu lahir dari sistem kepedulian kolektif nagari, seperti tradisi kebersamaan atau gotong royong, baret samo dipikua, ringan samo dijinjang. Kesimpulan, kemajuan ranah Minang tidak bisa dibangun dari atas, langit, melainkan harus dimulai dari tindakan nyata di nagari masing-masing secara kokoh. Setelah itu, barulah bersatu membawa kemajuan bagi Minangkabau secara luas. Pemikiran Hairul Jasmi dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini dan memerlukan pembahasan implementasi lebih lanjut agar cita-cita memajukan ranah Minang dapat terwujud. Lengkapnya, mari kita simak video gagasan Hairul Jasmi di forum Gebu Minang tersebut. Tapi kunci kemajuan Minangkabau ini minimal 3. Pertama surau, kedua pendidikan, dan ketiga nagari. Ya. Kita mulai negari sedikit. Jika yang hadir di sini kembali ke negari masing-masing, memeriksa rumah gadangnya, memeriksa datuknya dan segala macam, kalau tidak ada tagan penghulu lihat, kalau rumah gadangnya ambruk dirikan, saya tidak ngomong aja, saya lakukan. Jadi kalau kita ingin membangun kebudayaan Minangkabau dari Padang, nonsen, tidak ada cerita, omong kosong. Dia mesti mulai dari negarinya. Karena kehidupan Minangkabau itu di nagari, bukan di Minangkabau yang luas ini, di nagari. Itu satu. Yang kedua, surau. Surau itu adalah tiang penting dalam pendidikan Minangkabau sampai hari ini. Sampai hari ini, saya adalah orang yang menulis. Kalau menulis banyak nama dengan buku tebal, Pak Asril Caniago. Tapi saya menulis satu persatu. Inyek Canduang saya tulis, Inyek Prabe saya tulis, Syekh Rahmah El Indonesia saya tulis, Rasuna Said saya tulis. Semua diterbitkan dan semua laris. Saya mengerti dari riset yang saya lakukan. Dan yang terakhir, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, risetnya sangat dalam dan sama beratnya dengan disertasi. Seharusnya saya diangkat jadi doktor honoris causa oleh rektor saya ini, Pak Ganefri. Nah, apa yang saya temukan, surau kita sudah ambruk. Kalau memang Gebu Minang ini mau membangun Minangkabau, bangunlah surau. Itu ya, tadi nagari, satu surau, kedua pendidikan, yang ketiga. Sebutlah siapa saja orang penting hebat Minangkabau zaman lampau. Itu nggak ada orang Minang yang mengurus negarinya. Tan Melaka Bayu orang mantannya sekolah. Dikurai dibuat beasiswa untuk itu. Jadi kita masing-masing di nagari masing-masing membuat sesuatu yang kuat, lalu baru dia bersatu di langit Minangkabau. Tapi kalau dari langit diharapkan tidak akan bersuhu doh, percayalah, tidak akan bisa. Satu lagi tambah ya, kalau ingin kita lahir orang-orang seperti Natsir Sahrir, Tan Melaka, tolong bina oleh Pak Rektor UNP, Rektor Baitur Rahmah, Rektor Unan, Taman Siswa, 3 orang saja per tahun. Anda saya bina sesuai karakter Anda. Anda mau jadi apa? Saya mau jadi Natsir, Pak. Nah, bina 3 orang, tidak perlu banyak-banyak. 3 tahun lahir 4 orang saja boleh lah. 3 ya, masing-masing 1 perguruan tinggi lahir, sudah bergoyang Minangkabau ini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ranah kini.
Gagasan di atas mungkin merupakan kunci yang sudah lama kita cari. Namun, sebuah kunci tidak akan membuka pintu kemajuan tanpa adanya tindakan nyata. Disinilah titik baliknya. Bergerak dari pemikiran menuju implementasi. Dan mari kita ulas bersama bagaimana strategi terbaik guna membumikan pemikiran itu sebagai kontribusi nyata kita menuju kemajuan. Mudah-mudahan pembahasan ini juga merupakan kontribusi kecil dari kita bersama demi lompatan besar ranah Minang tercinta. Sejarah Urang Minang. Dari berbagai pengetahuan yang didapat melalui penuturan, buku, tambo, video, dan berbagai tulisan di media, dapat diulas eksistensi Urang Minang sebagai berikut. Ternyata, awal abad ke-11 Masehi, Urang Minang sudah menjelajahi Nusantara memperkenalkan Silek Minang. Makanya, Silek Minang dinyatakan silek tertua di Nusantara. Pada abad ke-13 Masehi, Urang Minang merantau hingga ke Filipina dan semenanjung Malaysia. Sebagai contoh yang dapat diketahui. 1. Kerajaan Sulu di Filipina Selatan didirikan oleh Raja Bagindo dari Pagaruyung. 2. Kota Manila di Filipina didirikan oleh Raja Sulaiman dari Pagaruyung. 3. Orang Minang dari Pagaruyung diminta menjadi Raja Nagari di Malaysia. Contoh di atas hanya sebagian kecil. Kemudian kita tinjau lagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, demikian banyak orang Minang yang dikenal sebagai pahlawan nasional. Antara lain, Tuanku Imam Bonjol, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Hamka, Hajah Rasuna Said, Hajah Rohana Kudus, dan banyak lagi jika disebutkan satu persatu. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana beliau-beliau mendapatkan pendidikan hingga mampu menjadi pejuang hebat dan terkenal? Sedangkan kala itu, pendidikan formal belum ada di Minang. Pendidikan formal di Minang ada setelah kedatangan penjajah Belanda pada abad 18. Setelah kedatangan penjajah Belanda, baru sebagian kecil orang Minang yang mendapatkan kesempatan pendidikan formal. Bahkan ada yang sampai ke nagari Belanda. Surau, tiang penting pendidikan di Minangkabau. Jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda, pendidikan orang Minang sudah berkembang di surau-surau yang ada di kampuang-kampuang. Anak kamanakan laki-laki sajak dini tidak boleh lagi tidur di rumah orang tuanya. Harus tidur di surau. Di surau, anak kamanakan sejak dini mendapatkan pelajaran. 1. Membaca Al-Quran. 2. Tauhid. 3. Syara. 4. Adai. 5. Panitahan atau pasambahan. 6. Bela diri. Pendidikan anak kamanakan di surau sangat diperhatikan oleh para mama dan niniak mama. Selain pendidikan di surau, para mama, niniak mama, dan bapak menyerahkan lagi pendidikan anak kamanakan kepada guru tertentu untuk pendalaman ilmu. Para guru setelah cukup memberikan pelajaran dan pelatihan kepada muridnya, murid disuruh memenuhi syarat dan ketentuan. Setelah syarat dan ketentuan dipenuhi, barulah dilakukan ijab kabul penurunan ilmu dari guru kepada muridnya. Makanya ilmu yang didapatkan anak kamanakan dari surau dan dari guru begitu berkah serta menjadi tuntunan seumur hidup. Dengan pendidikan demikian, anak kamanakan benar-benar memahami ilmu tentang Al-Quran, syara, adai, hubungan adai jo syara, ketangkasan dalam basilek lidah di berbagai forum, dan ketangkasan bela diri. Kunci daripada ilmu, paham membedakan yang hak dengan yang batil. Makanya dulu, kalau ada orang yang pandai dan pintar, nan ditanya orang, siapa gurunya? Selain pendidikan di surau dan kepada guru di kampung,
banyak orang Minang belajar ke Makkah dan Madinah guna mendalami ilmu agama. Makanya Minangkabau banyak melahirkan para ulama terkenal. Dengan memakai pituah, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kama saja orang Minang pai merantau bisa menyesuaikan diri jo adat istiadat setempat tanpa berubah akidahnya. Ciri-ciri orang Minang kalau sudah berhasil dirantau, salah satunya mereka membangun surau atau musola, bahkan musaji. Kematangan pendidikan surau dan guru dapat dicontoh antara lain dari 1. Bapak orang tua Buya Hamka. Katiko dipanggil tentara Jepang ke Bukit Tinggi, beliau tidak mau membungkuk ketika pimpinan tentara Jepang masuk ke ruangan. Alasan beliau hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. 2. Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI. Karena tidak sejalan dengan Soekarno, beliau mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, pertemanan dengan Soekarno tetap berjalan baik. Hidup sederhana, untuk membeli sepatu merek Beli saja beliau menabung. Maksud beliau membeli sepatu itu hingga wafat tidak tercapai. 3. Bapak Haji Agus Salim. Sebagai Menteri Luar Negeri, rumah tempat tinggal di Jakarta mengontrak dari gang ke gang. Tidak mau tinggal di rumah dinas. Menghadiri sidang PBB di Amerika, memakai jas batumbok. 4. Buya Hamka. Dipenjarakan sekian lama oleh Soekarno, tidak menaruh rasa dendam. Tetap mensolatkan jenazah Soekarno atas permintaan Soekarno. Dan masih banyak yang lain yang dapat dijadikan contoh tauladan. Kondisi surau di ranah Minang. Jika diperhatikan, kini mungkinlah labiah 3 generasi orang Minang yang indak lagi mengalami pendidikan di surau sarupo dulu. Karena surau lah runtuh atau kalaupun masih ada, jadi surau tinggal yang semakin sunyi. Pendidikan anak kemanakan kini hanya sebatas hatam Quran. Sangat jarang anak kemanakan mendapatkan pelajaran tauhid, syara, adait, hubungan adait jo syara, panitahan atau pasambahan, dan bela diri, sile, untuk dijadikan bekal atau tuntunan dalam kehidupan masa depannya. Jarang kini mama, niniak mama, atau bapak meantarakan anak kamanakan paiba guru mampa dalam ilmu. Yang dipentingkan kini pendidikan formal. Dampaknya, terjadi pergeseran nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adat dan hukum adat josara di kehidupan masyarakat. Karena pengaruh budaya luar yang semakin berkembang. Ada orang Minang yang indak paham jo adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara mangato, adat mamakai, atau nan ampe. Maanggap ada itulah kuno dan batantangan dengan syara. Bahkan ada anak kemanakan yang murtad. Kata orang tua saiswa indak tahu lai jonan ampe. Sesuai perkembangan kemajuan zaman, seharusnya sistem pendidikan di surau dulu tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk anak kemanakan. Tinggal menyesuaikan metode dan kurikulumnya mengikuti perkembangan zaman. Sebab sistem pendidikan surau dengan sistem pendidikan formal sangat berbeda. Tidak mungkin sistem pendidikan surau digabung dengan sistem pendidikan formal yang ada kini. Makanya, menurut Pak Hairul Jasmi, kalau memang Gebu Minang ingin membangun Minangkabau, maku bangunlah surau. Dengan demikian, sistem pendidikan surau harus dihidupkan kembali dan sesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman. Rumah gadang. Yang dimaksud rumah gadang oleh Bapak Hairul Jasmi mungkin peran dan fungsi Bundo Kanduang sebagai 1. Mandeh Sako dan tokoh tertinggi dalam adat Minangkabau. Kapai Tampek Batanyo, Kapulang Tampek Babarito oleh penghulu dan niniak mama. 2. Limpapeh Rumah Nan Gadang, penguasa rumah gadang. 3. Ambun Paruit
pagangan kunci yang memacik kunci nagari. 4. Orang yang arif bijaksana dalam menyiapkan calon pemimpin adat. Makanya, adat Minangkabau lestari sepanjang masa. Permasalahannya, peran Bundokan Duang inilah yang semakin lama semakin tidak lagi kelihatan di nagari. Peran Bundokan Duang tidak kelihatan lagi sebagai 1. Tokoh tertinggi dalam adat Minangkabau. 2. Mandeh Sako, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito oleh Niniak Mama. 3. Penguasa rumah gadang dalam mendirikan adat. 4. Pengendali dan pengatur lumbung rumah gadang. 5. Pembina calon pemimpin adat. Pamangku adat. Dahulu, para pamangku adat katiko dilakikkan saluak tando kebesaran dengan sumpah satinyo. Samo basumpah bakalam Allah, samo menyabui namo Allah, samo meminum ayakari, tajun ke ayah samo basah, tajun ke api samo angwi. Jiko mungkia sapatah kato dimakan bisokawi, mako sanang alam Minangkabau. Mereka paham dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin adat, bahwa mereka berada di 3 pintu hutang dalam menjalankan hukum adat Josara. Adapun ketiga pintu hutang itu adalah hutang pertama kepada Mandeh Sako yang menurunkan ilmu adat, dan kepada Mama yang menurunkan galasako. Hutang kedua kepada nan ado kini dalam mengurus dan mengatur nagari dan penggunaan pusako tinggi untuk kepentingan kesejahteraan anak kemanakan. Hutang ketiga kepada nan alun ado dalam menggunakan pusako tinggi untuk kepentingan anak cucu nan alun ado sampai akhir zaman. Sesuai sumpah satinyo, pertanggungjawaban ketiga pintu hutang itu adalah di dunia dan akhirat. Bangkonyo para pemangku adat dulu diibaratkan taluak timbunan kapa, bukiak timbunan kabui. Indah ado karuah nan tak jani, indah ado kusu inan tak selesai di kampuang, jorong jo nagari. Pantang maulak baban dan meninggalkan bangkalai, barek samo dipikua, ringan samo dijinjang. Sifat pamangku adat, tahu dibayang kato sampai, tahu dirantiang nan kaman cucua, tahu didahan nan kama impok, maminteh sabalun anyui, malantai sabalun lului, indak caliak mancaliaan, tibo di mato indak dipicangkan, tibo diparui indak dikampihkan, joko siang caliak-caliaan, ti 2 malam danga-dangaran, ijan kurang sinjato tajam. Sinjato tajam maksudnya ilmu pengetahuan. Ba alam laweh bapadang lapang, bakato lamah lambui, tagangnya balio-lio, kanduannya badan tiang-dantiang, karehnya indak tatakia, lunaknya indak tasudu, jalannya bak si ganjua lalai, samui tapi jak indak mati, alu tata ruang patah tigo. Prinsip pemangku adat indak buliah manggeleng, harus maanggua. Dalam maanggua kok kurang manukua, kok singkek membilai. Pertanyaannya, masih adakah zaman kini pemangku adat yang tahu jo 3 pintu hutangnya dan memakai sifat pemangku adat di ateh, sehingga masalah kampuang, jorong, jonagari bisa diurus dan diselesaikan sehingga indak menjadi bangkalai. Sabab banyak kini pengusaha dan pejabat termasuk yang berado di rantau nan jadi pemangku adat. Sebagai pengusaha, pejabat, dan yang berado di rantau lah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Masih adakah waktunya untuk mau ruih anak kemanakan, kampuang, jorong, jonagari? Sabab banyak kini kusui nan indak selesai, karuah nan tak janiah di kampuang, jorong, jonagari. Contohnya sengketa adat jo sengketa ulayat yang indak diselesaikan sesuai jo hukum adat Minangkabau dan adat Salingkan Nagari yang kini jadi bangkalai di nagari. Diselesaikan di pengadilan nagari atau pengadilan tun
hasilnya tetap belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Banyak tanah adat, tanah ulayat, dan hutan adat yang berubah menjadi tanah hak milik dan HGU. Padahal menurut hukum adat Minangkabau, tanah adat nagari, tanah ulayat dan hutan adat sebagai wilayah dan identitas adat nagari yang bersifat tetap. Jua indak dimakan Bali, gadai indak dimakan Sando. Kalau tanah adat di nagari akan digunakan untuk kepentingan pembangunan oleh pemerintah atau kepentingan pendatang di nagari, tentu dengan cara adat diisi, limbago dituang. Dengan tidak merubah status tanah adat sebagai wilayah dan identitas adat nagari yang bersifat tetap. Jua indak dimakan Bali, gadai indak dimakan Sando. Ganti rugi diberikan kepada tanah hak milik, bukan terhadap tanah adat yang hanya sebagai hak pakai turun-temurun. Penggunaan tanah adat oleh pihak luar harus dengan cara adat diisi, limbago dituang kepada nagari. Dari adat diisi limbago dituang itulah dapat dibiayai pengurusan kepentingan nagari jo anak kamanakan. Kebesaran Panggulu adalah pemimpin adat tertinggi di nagari yang memaci adat jo limbago. Undang adatnya, Panggulu di uswa pagi, dijapui patang. Artinya, segala sesuatu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Panggulu. Panggulu indak buliah bajalan surang, indak buliah kehujanan atau kepanasan. Makunyo, kamanu Panggulu bajalan sepanjang adat, Panggulu harus dijapui, dipayungi jo payung gadang. Fungsi Panghulu maambiak kato putuh, memutuhkan. Panghulu maambiak kato putuh di karapatannya. Keputusan Panghulu di karapatannya dilakukan secara kolektif kolegial. Kalau ada urusan di luar karapatannya, ado nan disuruh pai ditagah baranti. Panghulu tinggal memutuhkan sepanjang adat di karapatannya. Pertanyaannya, masih adakah kini Panghulu yang memutuhkan segala sesuatu menurut adat di karapatannya untuk kepentingan nagari dan anak kemanakan? Adat Jolimbago menurut tatanan adat Minangkabau, pemangku adat atau Niniak Mamak terdiri dari Panghulu dan Niniak Mamak Andiko yang baranak bakamanakan dalam kampuang Jojorong. Panghulu terdiri dari Panghulu adat Jo Panghulu Syara, Panghulu adat sebagai raju adat, mamaci adat Jo Limbago. Panghulu disabui sebuah hukum karena manpi samo sakato, dubalang samo samalu. Panghulu Syara sebagai rajo ibadat, mamaci hukum kitab Allah. Adat adalah aturan atau norma adat tidak tertulis, hukum adat. Limbago adalah wadah pemegang kekuasaan adat. Adat Jolimbago merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makonyo disabui baradat Balimbago. Dalam istilah akademis, hukum tanpa kekuasaan adalah macan kertas. Kekuasaan tanpa hukum adalah otoriter, bisa sewenang-wenang. Hukum dan kekuasaan harus berjalan dengan baik dan benar, sesuai standar yang sudah ditetapkan. Dalam pengertian hukum adat, harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan adat dengan baik dan benar. Dalam menjalankan hukum adat Minangkabau, ada 3 unsur yang berperan di limbago adat nagari, yaitu penghulu, malin atau ulama, dan cadiak pandai. Sementara, Niniak Mama Andiko berperan di kampuang dan jorong. Dalam baadat Balimbago, Panghulu jo Niniak Mama, bajanjang naik, batanggo turun. Bajanjang naik, kepentingan nagari jo anak kamanakan diurus dan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh Niniak Mama Andiko dalam kampuang dan jorong. Hasil musyawarah mufakat Niniak Mama Andiko dinaikkan ke tanggo di ateh, ke Panghulu nagari
di kerapatannya dalam limbago adat nagari. Sedangkan hasil musyawarah mufakat Niniak Mama Andiko dinamukan Nantabasu dari bumi. Batanggo turun. Hasil musyawarah mufakat yang dinayakkan Katanggo di Ateh dibahas dan disepakati dalam rape atau sidang adat para penghulu nagari dalam kerapatannya. Pada prinsipnya, para penghulu nagari indak buliah manggeleng atau marubah hasil musyawarah dan mufakat yang dinayakkan Katanggo di Ateh. Kalau kurang, buliah ditukua. Singke, buliah diule. Dan kalau nan panjang, bisa dikurangi. Hasil kesepakatan para penghulu nagari melalui rape atau sidang adat di kerapatannya ditetapkan oleh limbago adat nagari dalam barupo surek keputusan atau peraturan nagari. Surek keputusan atau peraturan nagari yang ditetapkan limbago adat nagari diundangkan bahasa pemerintah, diturunkan ke tanggo di bawah, dan diturunkan dari tanggo di Ateh ke tanggo di bawah, namunnya nan turun dari langit atau nan titiak dari Ateh. Surek keputusan atau peraturan nagari wajib dipedomani dan dipatuhi oleh anak kemanakan, masyarakat, dan pihak terkait dalam melaksanakan hukum adat Josyara, saratu adat Salingka Nagari. Tanpa peraturan nagari, akan sulit melaksanakan hukum adat atau hukum adat Josyara dan adat Salingka Nagari. Karena indah ada peraturan nagari yang dapat dipedomani dan dipatuhi oleh anak kamanakan, masyarakat, dan pihak terkait di nagari dalam menjalankan hukum adat Josyara maupun adat Salingka Nagari. Sistem bajanjang naik, batanggo turun. Perpaduan dari adat kelarasan Koto Piliang, jo adat kelarasan Bodi Caniago, yang disabui Tuah Sakato. Merupakan sistem dalam pelaksanaan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Terbantuannya nagari. Dengan berkembangnya penduduk di nagari Asa Pariangan, Niniak Mama dan rombongannya mulai memancang nagari-nagari. Makonyo di Minang, salamoko tidak pernah terjadi perang antar suku memperebutkan wilayah nagari. Setelah nagari dipancang, turunlah beberapa suku ke nagari untuk manaruko. Ciri-ciri tabantuaknya nagari sebagai nagari adat ditandai dengan adonyo limbago adat nagari yang dinamakan limbago Cupak Usali. Limbago adat nagari sebagai wadah tempat bahimpunnya tali tigo sapilin dalam melakukan tata kelola nagari adat. Limbago adat nagari diwarisi turun-temurun sejak terbentuknya nagari sebagai nagari adat. Limbago adat nagari adalah limbago atau institusi yang berwenang menyelenggarakan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Limbago adat nagari berfungsi sebagai penyelenggara hukum adat dan adat Salingka Nagari serta mengelola dokumen pelaksanaan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Dengan adonyo dokumen limbago adat nagari, akan dapat diketahui sejarah perjalanan adat di nagari oleh generasi ke generasi. Dalam Undang-Nan 20 disabuikan, nagari bapaci kapado tali tigo sapilin. Pengertiannya, pengurusan nagari dilakukan oleh tali tigo sapilin di limbago adat nagari. Dalam praktek selama ini, tali tigo sapilin tidak lagi bahimpun di limbago adat nagari sebagai wadah untuk melakukan tata kelola nagari adat berdasarkan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Penghulu dan Niniak Mama sibuk dengan organisasi adatnya masing-masing, sehingga sulit membedakan mana yang penghulu dan mana yang Niniak Mama. Malin, alim ulama, sibuk di organisasinya, MUI. Cadiak Pandai tidak jelas lagi posisinya di nagari, karena semua urusan di luar limbago adat langsung ditangani oleh Niniak Mama, tanpa Baiyo jo Cadiak Pandai sesuai dengan keahliannya. Seharusnya Cadiak Pandai sesuai dengan tugas dan fungsinya disuruh pai di Tagah Baranti, yang menangani urusan nagari di luar limbago adat. Niniak Mama
tinggal memutuhkan di limbago adat. Itulah gunonyo limbago adat nagari sebagai wadah tampe bahimpunyo tali tigo sapilin dalam melakukan tata kelola nagari adat berdasarkan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Kerapatan adat nagari. Fungsi limbago adat nagari berbeda dengan fungsi kerapatan adat nagari atau KAN. Fungsi KAN adalah sebagai permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. KAN sebagai organisasi adat dibentuk pada tahun 1983, sedangkan limbago adat nagari sudah diwarisi turun-temurun sejak terbentuknya nagari ratusan, bahkan ribuan tahun silam. Fungsi KAN yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Keanggotaannya terdiri dari perwakilan Nini Mama, unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan, sesuai dengan adat Salingka Nagari. Dengan demikian, KAN adalah perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan negara, bukan penyelenggaraan pemerintahan adat nagari dalam sistem pemerintahan adat. Anggota KAN terdiri dari perwakilan Nini Mama dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat Salingka Nagari, seluruh unsur masyarakat adat nagari. Sedangkan anggota limbago adat nagari adalah tali tigo sapilin. Tugas kerapatan adat nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari adalah 1. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari. 2. Menyusun peraturan nagari bersama Kapalo Nagari. Dan 3. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Sedangkan tugas limbago adat nagari adalah sebagai penyelenggara hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Produk hukum KAN adalah berupa kesepakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan negara. Sedangkan produk hukum limbago adat nagari adalah keputusan dan peraturan nagari sebagai pelaksanaan hukum adat Minangkabau yang berlaku secara formal dan mengikat di nagari. KAN yang ada sekarang di nagari belum berfungsi sebagai perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan negara. Mengenai 1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari. 2. Penyusunan peraturan nagari bersama Kapalo Nagari. Dan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Lebih cenderung menangani masalah 1. Sengketa tanah adat nagari sebagai pusako tinggi. 2. Pengesahan ranji kaum. Makanya banyak sengketa tanah adat nagari dan ranji kaum yang tidak terselesaikan oleh Niniak Mama KAN. Penyelesaiannya bermuara ke pengadilan. Padahal sengketa tanah adat nagari sebagai pusako tinggi dan ranji kaum seharusnya diselesaikan secara bajanjang naik oleh Niniak Mama Andiko dalam kampung dan jorong. Sacaro batanggo turun, putusan akhir adalah kewenangan para penghulu nagari dalam kerapatannya pada limbago adat nagari, berdasarkan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Putusan penghulu nagari sebagai pemimpin adat tertinggi di nagari yang ditetapkan limbago adat nagari adalah putusan adat tertinggi yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Kesimpulannya, keberadaan KAN sekarang menganulir hak dan kewenangan penghulu nagari sebagai pemimpin adat tertinggi di nagari.
Tanah adat nagari. Tanah adat nagari terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan hutan adat nagari. Berdasarkan hukum adat Minangkabau, fungsi tanah adat nagari adalah sebagai 1. Wilayah dan identitas adat nagari yang bersifat tetap. Jua indak dimakan Bali, gadai indak dimakan Sando. 2. Tampat badirinyo sako, gala kebesaran ninyak mama, nan gadang basa batuah. 3. Hak pakai turun-temurun masyarakat adat nagari. 4. Aset kekayaan nagari untuk kepentingan perekonomian nagari dan masyarakat adat nagari. 5. Tanah cadangan masyarakat adat nagari generasi ke generasi sampai di akhir zaman. Penguasaan dan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah adat nagari adalah kewenangan limbago adat nagari. Suku dan kaum hanya memiliki hak pakai, bukan sebagai pemilik tanah ulayat dan hutan adat di nagari. Berdasarkan pasal 5 UU-PA nomor 5 tahun 1960, seharusnya penggunaan dan pemanfaatan tanah adat nagari diatur dengan peraturan nagari berdasarkan hukum adat Minangkabau. Penggunaan tanah adat nagari oleh pihak luar seharusnya dengan persetujuan limbago adat nagari setelah adat diisi, limbago dituang. Tidak hanya atas izin pemerintah. Dengan demikian, tanah adat nagari dapat berfungsi sebagai aset kekayaan nagari untuk pengurusan kepentingan nagari dan masyarakat adat nagari. Berdasarkan informasi dari Ketua LKAAM Provinsi Sumbar pada acara pertemuan dengan diaspora di Padang, HGU Perkebunan di Sumbar yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2027 seluas lebih kurang 400 ribuan hektar. HGU tersebut tentu berada di beberapa tanah adat nagari. Yang jadi pertanyaan, dengan tidak adanya peraturan nagari berdasarkan hukum adat Minangkabau yang mengatur penggunaan tanah adat nagari, apakah penggunaan tanah adat nagari oleh pihak luar cukup dengan izin pemerintah dan beberapa orang nini mama saja? Tanpa keterlibatan nagari, limbago adat nagari, seperti yang terjadi selama ini. Sehingga tanah adat nagari tidak dapat berfungsi sebagai aset kekayaan nagari untuk mengurusi kepentingan nagari dan masyarakat adat nagari. Hukum negara. 1. UUD 1945, negara mengakui dan menghormati hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, dan hak tradisional masyarakat hukum adat yang diatur dalam undang-undang. Adanya pengakuan dan penghormatan negara karena hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, dan hak tradisional masyarakat hukum adat sudah ada sebelum terbentuknya NKRI. 2. Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur hukum agraria yang berlaku atas tanah adalah hukum adat. Latar belakangnya adalah karena tanah yang berada dalam wilayah NKRI sebelum terbentuknya NKRI adalah tanah adat yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang bergabung dalam NKRI. Makanya, UU-PA nomor 5 tahun 1960 mengatur hukum agraria yang berlaku atas tanah adalah hukum adat. Untuk mewujudkan pengakuan dan penghormatan negara terhadap hukum adat Minangkabau dan hak tradisional masyarakat hukum adat, tanah adat, diperlukan 1. Limbago adat nagari sebagai perwujudan kesatuan masyarakat hukum adat, seperti contoh di Yogyakarta dan Bali. 2. Peraturan nagari sebagai peraturan pelaksanaan hukum adat Minangkabau yang mengatur tanah adat nagari. Selama ini yang terjadi, pertama, nagari tidak memfungsikan limbago adat nagari yang sudah diwarisi turun-temurun sejak terbentuknya nagari. Kedua, nagari tidak mengatur tentang pengelolaan dan pengadministrasian penggunaan tanah adat nagari untuk melindungi fungsi tanah adat nagari dengan peraturan nagari. Pentingnya limbago adat nagari. Pada masanya, keberadaan limbago adat nagari secara formal belum dibutuhkan
karena masyarakat adat sangat patuh kepada panghulu dan niniak mamak di nagari. Maka untuk melakukan tata kelola nagari sebagai nagari adat, keberadaan limbago adat nagari sangat dibutuhkan untuk mengelola manajemen pelaksanaan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari. Sesuai perkembangan kemajuan zaman, dengan banyaknya pendatang di nagari, apalagi dengan adonyo pemerintahan negara. Dengan adanya limbago adat nagari, dapat ditunjuk personal yang bertugas dan bertanggung jawab mengurusi manajemen nagari secara tertib dan teratur, yang membidangi pengelolaan 1. Dokumen limbago adat nagari 2. Keuangan nagari, lumbuang nagari 3. Pendidikan dan pelatihan tauhid, syarak, dan adat untuk anak kamanakan sajak dini 4. Pembangunan sarana dan prasarana nagari, perekonomian, seni dan budaya 5. Aset kekayaan nagari, antara lain tanah adat, tanah ulayat, dan hutan adat nagari 6. Penyelesaian sengketa adat dan sengketa tanah adat, tanah ulayat, dan hutan adat nagari 7. Rumah tangga limbago adat nagari. Personil pengurus limbago adat nagari adalah para cadik pandai sesuai bidang keahliannya. Penghulu, ninik mama, dan ulama di limbago adat nagari tinggal mengarahkan pengurus limbago adat dan melakukan rapat atau sidang adat untuk mengatur dan memutuskan kepentingan nagari dan masyarakat adat. Dengan demikian, tata kelola nagari sebagai nagari adat dapat dilakukan sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang diakui dan dihormati oleh negara. Keberadaan limbago adat nagari didukung oleh Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Ketentuan Pasal 9 Ayat 2, Persyaratan Limbago Adat Nagari. A. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat. C. Berkedudukan di nagari setempat. D. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat nagari. E. Memiliki kepengurusan yang tetap. F. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap. Dan G. Tidak berafiliasi kepada partai politik. Ketentuan Pasal 10 Ayat 1, Limbago Adat Nagari bertugas membantu pemerintah nagari dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat nagari. Ketentuan Pasal 10 Ayat 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Limbago Adat Nagari berfungsi antara lain A. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya. B. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di nagari. Kesimpulannya, dengan keberadaan Limbago Adat Nagari, dapat membedakan antara penyelenggaraan administrasi pemerintahan adat nagari berdasarkan hukum adat Minangkabau dan adat Salingka Nagari dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara yang dilaksanakan pemerintah kabupaten atau kota, wali nagari, kecamatan, dan kelurahan berdasarkan hukum negara. Sumber dana nagari. Sumber dana untuk membiayai operasional Limbago Adat Nagari dapat bersumber dari 1. Hasil pengelolaan aset kekayaan nagari, pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat nagari, nagari. 2. Hasil pengelolaan tempat atau taman wisata di nagari. 3. Penggunaan tanah ulayat dan hutan adat nagari oleh pemerintah dan swasta dengan cara
adat diisi, limbago dituang. 4. Sumbangan sukarela masyarakat adat nagari yang berada di kampung dan perantauan. 5. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau mengatur. Pembiayaan penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. D. Anggaran pendapatan dan belanja nagari. Dan E. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Permasalahan nagari. Undang-Undang Agraria Nomor 6 Tahun 1960 mengatur hukum agraria yang berlaku atas tanah adalah hukum adat nagari. Permasalahannya, karena nagari tidak mempunyai limbago adat nagari yang mengatur penggunaan dan pengadministrasian tanah adat nagari berdasarkan hukum adat Minangkabau, maka 1. Masyarakat adat, pemerintah, dan pendatang di nagari mendaftarkan tanah adat pada Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kota. 2. BPN mengeluarkan sertifikat tanah adat nagari, merubah atau mengkonversi tanah adat menjadi tanah hak milik dan bahkan menjadi tanah negara atau pemerintah. 3. Tanah adat mudah diperjualbelikan dan dijadikan jaminan bank. 4. Hutan adat nagari digunakan oleh pihak luar tanpa seizin nagari. Makanya, sengketa tanah adat semakin meningkat. Sementara Niniak Mamak masih meminta pemerintah untuk mengakui hak ulayat dan tanah ulayat, serta menolak sertifikasi tanah ulayat. Padahal, hukum adat dan tanah adat, tanah ulayat dan hutan adat sudah diakui dan dihormati oleh negara dalam konstitusi, dan sudah diatur dalam Undang-Undang Agraria atau pertanahan. Jika kondisi ini berjalan terus, maka akan semakin punahlah tanah adat nagari sebagai wilayah dan identitas adat nagari yang bersifat tetap dan dapat mengakibatkan nagari bubar sebagai nagari adat. Masalah pembangunan nagari. Jika diperhatikan, demikian banyak orang Minang yang berhasil sebagai pengusaha, berbagai sektor di rantau yang ingin membangun nagari. Dengan indah adonyo peraturan nagari yang mengatur tentang tanah adat di nagari, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan lahan. Walaupun mereka mendapat izin dari pemerintah, tapi akhirnya akan berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat. Inilah kerugian nagari, karena tidak mempunyai limbago adat. Seharusnya dalam rangka membuka lapangan kerja untuk anak kamanakan dan meningkatkan perekonomian nagari serta masyarakat adat nagari, limbago adat nagari dapat berfungsi mengurus dan menyiapkan lahan untuk kepentingan investor yang berasal dari Minang. Kalau hal itu indak mendapatkan perhatian di nagari, akhirnya pemerintahlah yang akan memberikan HGU kepada investor yang bukan orang Minang tanpa keterlibatan limbago adat nagari. Contohnya, sesuai informasi Ketua LKAM Sumbar tahun 2027, lebih kurang 400 ribuan hektar yang akan berakhir HGU-nya. Pemberian HGU-nya selama ini tanpa keterlibatan limbago adat nagari, yang sangat merugikan perekonomian nagari. Penutup. Demikian pembahasan ini divideokan dalam rangka mendukung kunci keberhasilan ranah Minang, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Hairul Jasmi, Pemret Koran Singgalang, melalui video dalam acara Gebu Minang itu. Semoga bermanfaat. Kok nan kurang buliah ditukua, nan singke buliah diuleh. Permohonan maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari Kurai, Kota Bukit Tinggi, Juli 2026. Hormat penulis, Samsul Bahri, SH, Sultan Sampono Ali.